الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا ويلها anakku tiako angkat ka batribal laku nja muhaka ka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, mari kita sama-sama bersedekah bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya kepada almarhumah Sultani Haji Siki Rala bin Puang Kio. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Alhamdulillah malam ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Simbang, membersamai di rumah orang tua Ibu Desa Samanggi. Semoga yang hadir, para tamu, para keluarga, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasannya anne bangia erok bahas bagaimana teriakan jenazah riwatun naleba mau dibungkus dengan kain kafan. Karena pembahasan tata cara menuntun orang yang sakratul maut leba makintul langireki. Pembahasan apa tanggung jawab tetua lampari tomatia riwatun nasilalunna mate leba tomakiku sampaikan. Maka supaya bersambung ceramahnya, kita akan langsung apa teriakannya jenazah riwatunna lebak murijene lebak muribungkus dengan kain kafan lalu diantar ke kuburan insya Allah. Dalam hadis yang sahih, angkana nak bita lebak na muribungkus antu tomatita wa in kanat sholih punna tomate anjo tobaji singkam almarhum Haji Siki usia kurang lebih 115 tahun, maka angkana mi jenazana lampa ri anak-anak nah menantu dan keluarga qaddimuni bahasa mangkasarana angka mak baturi ballakah nadirang lampah di kuburanku anakku qaddimuni ramma anak nasabah insyaallah mau pakka amal ibadahku akan menemani sebentar lagi di dalam kuburanku. Itu kalau orang yang saleh. Wa in kanat gairu saleh, tapi bagaimanapun anjo tomatea sangi tau dosa jina pigau. Apalagi doraka lampar di totoana. Apa teriakannya anjo jenazah iya?
Ya wailaha, anakku tiako angkat ka batriban laku. Enja muhaka ka puli ribu lai aja mutiwi kalau kali kubur aku aja. Ya wailaha aina tazhabu biha aja mutiwi kalau kali kubur aku. Pacalat aja ngarila lena kubur aku kasina pacalat aja. Yasmau sautaha ala kulli syai. Teriakan jenazah itu didengarkan semua makhluk Allah yang ada di dunia ini. Illal insan, kecuali manusia. Kenapa sengaja Allah tidak memperdengarkan teriakan jenazah kepada manusia? Karena kalau didengar teriakannya jenazah, la sa'i, maka pingsanlah semua orang yang ada di kampung ini. Dan kalau pingsan semua orang, siapa yang angkat jenazah ia? Itulah sebabnya biasanya sa'ra-sa'ra itu dilangere dari makhluk-makhluk Allah. Kalaupun atau kodi anjum motel di pakkamasena. Akhirnya diangkatlah jenazahnya almarhum Haji Siki dengan kalimat yang dibaca pada saat sakratul maut. Apa yang diucapkan riwayat Tunda diangkat jenazahnya? Kalimat la ilaha illallah. Ayo sama-sama kita angkat jenazah seperti gambaran itu. La ilaha. Suaranya nasa yang kirone. Suarata. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. Ayo sama-sama kita ulang-ulangi. Dan seolah-olah jenazah pun nanti akan diangkat dengan kalimat itu. La ilaha illallah. Orang yang meninggal itu pun bahagia melihat pengantarnya. Dan dia akan menangis ketakutan pun atau kodi erok di pantama rilalana kuburan. Ya Allah ya Rabbi. Lalu disambung dalam hadis yang lain, yatba'ul mayyitu salasa, talupang nantarana antu tamatea, termasuk lampa di almarhum Haji Siki. Yatba'ul mayyitu ahluhu, dia diantar dari rumahnya oleh anak, menantu, cucu, keluarga, tetangga satu kampung menuju ke kuburannya. Yang kedua, yatba'ul mayyitu maluhu, dia diantar oleh hartanya, dia diantar oleh mobil, dia diantar oleh motor dan sebagainya. Tapi punna bajeng aku tak nelampar ikat tengah sing. Punna anjo tomatea talu otona. Avanza 2, 1 Fortuner. Mobil yang mana kira-kira na dipanengang ino ya? Ngapain nih? Nah talu otona. Halo. Besar-besar saudara sarata 3 mobilnya. Fortuner dibualek 2, 1 Avanza. Kira-kira mobil yang mana ditumpangi, Bu? Jo, langerekin jo, Pak. Ternyata pacini mata jintu di kanan mobil Fortuner lebat di Bali. Cain tu tumpangan tas salam puna mati. Betul tidak? Diambillah mobil ambulans. Tidak pakai AC dan di tempat itu panas. Mau dia apa? Tapi kebetulan almarhum Haji Siki mungkin tidak dipakaikan mobil ambulans, diangkat dari tempat ini dengan keranda jenazah. Ya Allah ya Rabbi, itu pun nanti dipakai pun mati. Berjalan kaki pengantarnya. Yang kedua pengantarnya adalah harta. Lalu yang ketiga pengantarnya yatba'ul mayyitu amaluhu, amal ibadah. Sampailah di kuburan. Ibu desa, di mana kuburannya? Ribokon Rini. Begitu sampai jenazahnya almarhum Haji Siki, tidak jauh dari kuburan, maka terdengarlah kalimat dari kuburan almarhum, riwat tunna erok mideran tamak rilalana kuburanna.
diawali oleh pengantar jenazah, semua berkata, minimal ia berkata, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Kan yang ngasin juta mati tanjung, nah cini ngasin tonjak itu. Kuburan pun mengucapkan, wahai anak cucu Adam, akhirnya engkau ditinggalkan oleh dunia. Ka'antu li Noah kubuna mate ki, sebenarnya bukan kita tinggalkan dunia, tapi dunia yang tinggalkan ki. Angkana mikuk burangan, wahai anak cucu Adam, engkau telah ditinggalkan oleh dunia. Wahai anak cucu Adam, akhirnya engkau ditanduh menuju ke tempat kuburan ini. Maka kuburan berpesan kepada semua pengantar, wahai anak cucu Adam dan pengantarnya, saya adalah tempat yang sangat gelap dan menakutkan. Di tempat ini engkau akan bersama dengan cacing-cacing tanah. Tempat ini adalah tempat yang sangat gelap. Maka terangilah kuburanmu, wahai pengantar jenazah. Apa itu? Apa jo lampuna di dalam kuburan ibu? Apa lampuna? Lampuna antu taumatia punna lepa dikubur di dalam kuburannya adalah bacaan baca maki Al-Quran. Jangan sampai tua makin nanti baca Al-Quran belai. Almarhum 2 malam berturut-turut dipanggilkan qari-qari, penghafal-penghafal membaca Al-Quran di rumah ini. Terang alam kuburnya karena ada orang yang baca Al-Quran di rumah ini, diniatkan untuk almarhum. Apalagi almarhum waktu natallasa memang selalu baca Maka kuburan berkata, wahai anak cucu Adam, saya adalah tempat yang sangat gelap. Maka bawalah lampu yang terang. Lampu yang terang yang dimaksud adalah bukan balon seperti di atas, tapi bacaan Mohon maaf kalau ada orang kaya di tempat ini tapi malas baca Al-Quran. Kuburan akan gelap gulita pada saat orang sudah meninggalkan kuburan kita. Nah, wala si bangkit, nala si gangki. Coba nih, kebiasa jaki ngantar jenazah lampu di kuburan. Ibu-ibu tolong jujur jawab. Pernah tidak ada istri mau temani suaminya lebak di kubur berat nenan? Pernah tidak lihat? Ada tidak istri yang temani? Tidak ada. Pertanyaannya tolong jujur jawab. Mau kira-kira temani suamita kalau lebih dulu suamita dikubur nanti? Mau atau tidak? Nah, sunatan jana. Langgar kinjo pacama, langgar kasih katan. Tidak ada seorang istri yang mau temani di atas kuburan. Kalau begitu ditanya tongi rodong burak nih. Pertanyaannya suami bukan mau tidak menemani istri di atas kuburnya. Pertanyaannya adalah menangis tidak Pak puna mati benenta. Pak, menangis tidak? Yang banyak kejadian umumnya kalau suami meninggal istri menangis, dan tidak sedikit istri banyak yang sambung iping. Tapi coba diputar jalan ceritanya. Pernahkah bapak ibu, saya akan tanya ibu beribu kota pernahkah bapak ibu lihat kalau istri meninggal ada suami yang pingsan, tapi bapak pernah kicini? Tena, kata dapat tongki. Tena. Apa jawab sunan jo? Kalau boleh saya tanya juga Pak Camat deh. Ulala. Pak Camat pingsan ke dulu. Nah karena Pak Camat baji-bajiki. Lalu ada teman yang bertanya, bagaimana kalau kita Ustaz? Sama ji. Aduh, saya juga laki-laki kok. Mata kananku mungkin menangis, tapi mata kiriku tuh ini. Begitu semua laki-laki. Termasuk suamita, mungkin lebih parah lagi suamita. Kita lanjut, bacalah Al-Quran. Karena itu adalah penerangan dalam kuburan. Istri hanya setia di dunia, meninggal dia akan bukan lagi menjadi milik kita.
Yang kedua, kuburan berkata, wahai anak cucu Adam yang ditandu dan yang mengantarnya, saya adalah tempat yang sangat sempit. Nah, biar orang kaya, Pak, yang punya tabungan bermiliar-miliar, yang punya emas berkilo-kilo, coba melihat kuburannya. Berapa panjangnya kuburan, Bu, Pak? Berapa panjangnya? Nah, di sini kibede. Nah, biar apa jabatan tak panjangnya kuburan tak kurang lebih 2 meter. Lebarnya kurang lebih 60 cm. Tidak ada orang yang ikhlas memberikan 1 meter kuburan tak itu. Betul tidak? Anggapai kamu sudah mati kok. Tidak apa-apa. Cuma begini penanda mati. Tidak ada itu yang digalikan sampai 1 meter. Pelajaran apa itu? Nah, terkaya itu. Kenapa tidak pernah digalikan sampai 1 meter lebarnya? Karena engkau sudah tidak berdaya, sudah mati. Maka luaskan kuburan ini. Apa yang meluaskan kuburan? Adalah ulangi dong, satu kali lagi, sedekah. Antu pun tahu sangi asedekah bahaji kintu. Eroki bukti. Orang yang selalu bersedekah dicintai Allah dan disukai oleh para manusia. Buktikan secara langsung. Punna mempoki di warung coto. Tiba-tiba yang duduk di samping tak orang yang selalu bersedekah. Senang tidak duduk di sampingnya? Senanglah, karena dalam hati bilang, angan dekoratif tapi coba beda punna yang datang duduk di depan tak. Ilo gigil. Kira-kira senang tidak duduk-duduk bicara di depannya? Ulangi, senang tidak? Bagaimana lah senang lagi dalam kantor. Sedekah itulah yang selalu diinginkan oleh mereka yang sudah meninggal di kuburan. Anjamnya. Allah ceritakan orang yang sakratul maut, angkanai Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tunda kematianku ya Allah, tunda kematianku ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Untuk apa ditunda kematianmu? Fa'asaddaka irka asidaka karang Allah Ta'ala. Orang yang sudah berada dalam kuburan apa tosenakana Farji' na'mal salihan karang Allah Ta'ala, kembalikan saya di dunia kalaupun hanya 1 menit, biar ya Allah. Untuk apa? Bukan untuk beristri, bukan juga untuk bangun rumah, bukan juga untuk haji dan umrah, tapi dia ingin dibangunkan dari kuburannya walaupun 1 menit untuk bersedekah. Ini banyak ibu-ibu datang. Anjuk pun baji kita sedekah, disuka tidak? Halo, jawab kira dong guys. Suka tidak kalau orang rajin bersedekah? Tapi kalau lagi ini suka tidak? Kalau rajin bersedekah, nggak suka ke semua orang, betul tidak? Dan mohon maaf ditambahkan sedikit. Kalau orang tua rajin bersedekah, malam ini bawa pulang rahasianya. Pasti anak-anaknya tuh bajik ngasing pun nalompo misalnya. Apalagi pun anak pengasing SD anak-anak, ibu dan bapak rajin bersedekah, maka 20 tahun yang akan datang mesti bajik ngasing itu dalek anak-anak karena rahasia sedekah. Pengen mantang. Almarhum upami Haji Siki. Bajik mi anak-anak, bajik menantunan. Yakinlah karena itu adalah sedekahna almarhum riwatunna anak-anak cak diiji. Insya ngapain? Jadi orang asing yang terserakah. Enggak dodon namu. Orang asing yang serakah. Ulangi, orang asing yang serakah. Mau dong. Akhirnya jenazah almarhum ayahanda Haji Siki sampailah di bibir kuburan di mana dia akan dimasukkan. Pertanyaan, siapa yang punya tanggung jawab memasukkan orang tua di dalam kuburnya? Karena almarhum sudah tidak punya orang tua, sudah lebih dulu. Jawabannya adalah kewajiban anak-anaknya untuk orang tuanya. Kalau yang meninggal adalah istri, siapa yang punya tanggung jawab mengantar istrinya sampai dalam kuburan?
Jawabannya adalah suaminya. Kalau seorang anak yang meninggal, siapa yang harus mengantar sampai di dalam liang kuburnya? Jawabannya adalah ayah tercintanya yang harus mengantar, mempertanggungjawabkan istri anak di hadapan Allah dalam liang kuburnya. Ya, ini yang kita lupa ini. Ini yang kita lupa, seolah-olah dikana kewajiban yang penting dikasih nafkah orang tua. Oh, bukan itu semata. Tapi inti dari kewajiban anak kepada orang tua adalah masukkan orang tua dalam kuburan. Ustaz, saya tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Ustaz, saya tidak tahu apa yang dibaca. Kan ada di petugas, Ustaz. Petugas nanti mengambil tugas tak kalau tak satu pun dari anak yang akan turun mengurus jenazahnya orang tua dalam kuburan. Maka malam ini kita akan pelajari supaya besok lusa ada anak meninggal, yang turun mengurus adalah ayahnya sendiri, bukan orang lain yang mengurus anaknya. Bagaimana tata cara memasukkan jenazah yang terjadi kepada almarhum Haji Siki? Turun 3 orang. Kalau berlaku kasus anak yang meninggal, wahai ayah, turunlah engkau. Jangan biarkan anakmu, orang lain yang mengurus di tempat itu. Bawa tanggung jawab amanah itu di hadapan Allah ketika ia akan disimpan di dalam tanah. Wahai seorang suami, antar istri tercintamu di tempat di mana engkau mesti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, tanggung jawabku selesai, saya akan mengantar istriku di tempat pembaringan terakhirnya. Tata cara menurut jenazah. 3 orang yang turun. Siapa di bagian kepala? Kalau anak yang meninggal, maka ayah yang di bagian kepala. Kebetulan ayah yang meninggal, anak pertama di bagian kepala. Lalu di bagian tengah, siapa yang punya tanggung jawab? Saudara tak di bagian tengah. Di bagian kaki, siapa yang punya tanggung jawab? Menantu, kalau ada menantu. Tapi kalau ustaz menantunya, maka kasih keistimewaan. Karena ustaz tosteng menantunya, kasih di bagian kepala. Bagaimana memasukkan jenazah ayahanda di dalam liang lahat? Setelah berdiri posisi 3 orang dalam kuburan, jenazah diangkat dari bibir kuburan, posisi dari selatan ke utara. Posisi dari selatan ke utara. Lebak namanjuh, bagian di bawah ambil jenazahnya, totoata atau anatta atau kabineta, nampak mau dibaca. Silakan dibesarkan suara, boleh juga kecil. Yang dibaca pertama adalah Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, boleh juga Bismillah wa ala millati Rasulillah. Apil ajar kan tahuan yang mengurus jenazah. Jadi mesti saya kurang-kurangi rong ketawanya, karena ini ilmu berkat sekali dibawa pulang. Begitu diturunkan jenazahnya istri ta, orang tua ta, anak ta, langsung posisi miring dihadapkan ke Baitullah. Begitu sudah posisi miring dihadapkan ke Baitullah, yang di bagian kaki dan di bagian perut apa yang dilakukan? Boleh dilepas pengikatnya, tapi jangan bongkar kain kafannya anjur jenazah ia. Khusus kaki dan perutnya. Yang mau dijelaskan adalah bagaimana posisi di kepala jenazah. Di posisi kepalanya jenazah, lepaskan kain pengikat kain kafannya, lalu buka kain kafannya, dan pada saat terbuka kain kafan akan dilihat kembali sekali lagi wajah ayahanda, wajah istri, dan wajah anak kita. Pipi wajib menyentuh tanah di bawah. Tidak ada yang mengalasi pipinya. Bajiki bu, jangan sampai meninggal ki bukan suami tak masukkan ki dalam kuburan. Nah itu tanggung jawabnya suami tak, mengantar di hadapan Allah sang istri. Karena engkau mengambil istri di hadapan Allah dengan kalimat saya terima nikahnya. Mudah-mudahan besok hari meninggal ki suami yang akan antar ki kembali menghadap kepada Allah. Mau tidak begitu nanti? Mau tidak? Ya ajar kami mami suami tak ceramah malam ini, kan live di ini. Tanya mami suami tak kontok. Tidak sekali nero lambat dengar ceramah.
Setelah pipinya sempurna mengenai tanah, disunnahkan yang kedua hidungnya juga sempurna menyentuh tanah di depannya. Jadi bisa diperhatikan ibu kalau pulang kasih tidur miring suami kita dekat tembok baru kasih begini gitu. Pas maju ngapa aku belakang meneh. Leba minjo dibaca ayatnya. Silakan buka dalam surat Taha. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal. Ambilkan segenggam tanah. Di mana tanah itu disimpan setelah dibaca ayat ini? Disimpan pas posisi sekitar sini. Ya, entah makin. Pertama selesai, lalu dibaca kembali sambungan ayatnya. Wa fiha nu'idukum, dan sekarang ayah, sekarang ibu, sekarang wahai anakku, ayahandamu, memasukkan engkau kembali ke tempat asalmu. Tanah ini menjadi tempat asal dan pembaringanmu terakhir. Siapa orang tua tidak menangis kalau anaknya dia masukkan dalam kuburan? Siapa suami yang tidak menetes air mata pada saat istrinya dimasukkan dalam liang lahat? Ambilkan segenggam tanah kembali, lalu disimpan posisi tidak jauh dari tempat yang pertama. Disitulah terjadi dialog antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup dalam kuburan. Ini yang jarang-jarang kita dengar. Apa yang diucapkan oleh orang yang mati, dalam hal ini ruhnya, kepada orang yang memasukkan dalam liang lahat kuburannya. Pertama, kita jelaskan, kalau istri yang meninggal dan suami yang memasukkan dalam kuburannya, maka ruhnya istri berkata, wahai suamiku, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau telah menyempurnakan tugasmu sebagai suami, mengantar istri di tempat ini. Engkau telah melaksanakan tugasmu. Engkau mengambil saya dengan kalimat la ilaha illallah. Engkau mengambil dengan kalimat Allah. Lalu engkau pun mengantar ke tempat ini dengan ridho untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, kata istri kepada suaminya dalam lahat kuburnya, wahai suamiku, maafkan istrimu. Ampuni ngasih dosa-dosaku, buranengku, ampunkan dosaku. Karena ampunanmu yang saya tunggu, supaya sebentar pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Gampang aku dan sinampai menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ampuni dosa-dosaku, wahai suamiku. Semua yang hadir malam ini, pun lebih oleh mati benenta, ampunkan dosa-dosanya ke dom benenta. Karena orang di kuburan itu, ada yang diperiksa sejak lama, ada yang diperiksa 3 hari, ada diperiksa 7 hari, ada diperiksa bahkan bertahun-tahun. Karena tergantung waktuna talasa. Lalu yang ketiga, berkatalah ruhnya istri kepada suami, wahai suamiku, jagalah anak-anakmu, peliharalah anak-anakmu. Jangan engkau sakiti anak-anakmu, jangan pernah engkau sakiti anak-anakku. Jangan pernah engkau sakiti anak-anakku, suamiku. Jangan pernah engkau sakiti dan sia-siakan anak-anakku, suamiku. Dia berpesan kepada suami dalam liang lahat kuburnya ketika suami mengantarkan ia masuk dalam kuburannya. Mohon maaf, istri akan berpesan, jangan sia-siakan anakku. Karena banyak suami yang setelah menikah anak kodok mohon maaf, kisah nyata di mana-mana yang begini. Betul tidak? Silahkan menikah Pak, silahkan. Tapi jangan kodok disia-siakan anaknya istri pertama. Silahkan, silahkan. Saya ada kodok keluargaku, ya Allah ya Rabbi. Punya ayah, tapi ayah tidak punya lagi tanggung jawab gara-gara terlalu bahagia dengan istri barunya. Lalu ruhnya pada saat selesai kepada suaminya, dia akan berterima kasih kepada anak-anaknya yang menemani. Wahai anak-anakku, terima kasih anakku, engkau yang menemani ibundamu di tempat ini.
Kalau seorang ayah meninggal, wahai anak-anakku, putra-putraku, terima kasih. Engkau yang menemaniku di dalam kuburan ini. Kalau seorang istri, dia berkata kepada suami, terima kasih suamiku, terima kasih anak-anakku, engkau telah menemaniku di tempat ini. Izinkan saya memeluk engkau satu persatu, wahai suamiku, wahai anak-anakku. Itu yang terjadi dalam kuburan pada saat sudah dibacakan tadi itu. Lalu apa yang terjadi kepada orang yang hidup yang menemani? Maka terjadi juga pembicaraan ruh itu. Terima kasih ibunda, terima kasih ayahanda, engkau telah mendidik kami. Berangkatlah engkau menghadap kepada Rabb-Mu. Berangkatlah dengan tenang, kami semua anak-anakmu yang menemani dalam liang lahat kuburanmu. Akhirnya dibacalah ayatnya yang terakhir, sambungannya. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Dan ayahanda, kita nanti akan dibangkitkan kembali sekali lagi. Dan di sanalah kita akan berkumpul. Dan sebelumnya kita akan disatukan di padang mahsyar dan taman-taman surga tempat kita semua ayahanda. Dan setelah itu dibisikkan di telinganya jenazah, ya ayyatuhan nabzul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Turunkan papannya, dan setelah papan diturunkan, tanah rapatkan, dan setelah tanah dirapatkan, wa kafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Tetes siapa? Deh, Poreta. Usap ke dulu paling air mata aku dulu, kita juga. Wa kafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Berapa tadi yang mengantar jenazah? 3. Payarji akan kembali 2 pengantarnya. Siapa yang akan kembali? Anak-anak akan pulang. Suami akan pulang. Istri akan pulang. Lebih-lebih kalau tetangga. Dan jangan sampai juga ada bombe. Nah, coba pulang. Betul tidak? Betul tidak? Siapa yang mau temani? Nah, kisah nyata itu, Bu. Ustaz Ansar setelah kurus almarhum ayahku dalam kuburannya, saya pun tidak tinggal, saya langsung pulang. Dikubur sudah duhur, jam 2 langsung bawa pengajian. Seolah-olah tidak ada kejadian bahwa meninggal orang tua. Kenapa? Karena kami yakin almarhum sudah berada di taman-taman surga. Payarji setelah aluhu keluarganya, payarji maluhu hartanya akan pulang. 2 pengantar akan pulang. Wa yabuka amaluhu, dan tinggallah bersama Haji Siki amal ibadahnya. Langkah kaki satu persatu orang pulang. Dia lihat anaknya ibu desa, dia pun berkata, anakku Haji Darwana, kenapa engkau tinggalkan ayahmu di tempat ini? Dia lihat saudara-saudaranya, dia lihat semua pengantar pulang. Langkah terakhir orang yang meninggalkan kuburan, dia melihat semua itu. Lalu dia baru sadar bahwa ternyata dia sudah meninggal dan sudah berada di dalam kuburan. Lalu setelah ia sadar bahwa sudah meninggal, atani malakani, datanglah 2 malaikat. Itulah yang dibaca di saat ditalkinkan jenazah di atas kuburannya. Atani malakani, 2 malaikat yang bernama malaikat Munkar dan Nakir. Bagaimana suaranya malaikat Munkar dan Nakir? Lebih besar dibandingkan suara guntur yang pernah kita dengarkan. Fakamma manjusaran. Dibangunkanlah ayahanda Haji Siki. Lalu pertanyaan pertama yang muncul, Marrabbuka? Tapi almarhum waktunya ditanya. Pada saat anak pulang, anak bersedekah sarung, Pak. Ini Pak, ini air minum, ini semua.
maka sedekah itu yang menolong, membantu almarhum pula dalam kuburannya. Malaikat berkata, kenapa ada yang menghalangi kita? Karena pahala sedekah tiba-tiba muncul membentengi almarhum. Lewat pahala sedekah itulah almarhum dibantu menjawab, Allah Rabbul Alamin. Angkana malaikat kah? Tobaji. Malaikat Mungkar dan Nakir. Apalagi mau ditanya, nah tobajan nih. Angkana malaikat Mungkar seng. Tanya yang kedua deh, siapa tahu tidak bisa jawab yang kedua. Man nabiyuka, nai nabi. Langsung ngeseng angkana. Muhammad Rasulullah. Angkana seng malaikat Mungkar dan Nakir. Apalagi mau ditanyakan? Nana sengah jawab. Amal ibadahnya membantunya. Pertolongan anak-anaknya bersedekah pada saat ditanya. Lebak mina jawab pertanyaan itu semua. Maka angkana mi kareng Allah Ta'ala lampari malaikat. Patin romi atangku wahai haji siki tinro maki rodong singkam matinro nabun timbarua. Tapi sebelum ia tidur, kuburannya sejauh mata memandang ke depan, kiri, kanan, dan belakang. Ia melihat taman-taman surga. Ia sudah tenang sebelum kita sampai di rumah ini. Almarhum sudah diperlihatkan taman-taman surga. Anjo pernah tahu haji. Ulangi, pernah tahu tapi pernah tahu banyak dosa adadah. Walau tara izil mujrimuna nakizu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Punna sangit dosa daerah tama di kuburanna. Angkana mi anjo tamatea. Ya Allah ya Rabbi sesa aku kurun rinni karai. Sangit dosa jikudong. Farji'na kulangere mi kucini mi dosa aku karai. Farji'na patalla sakapole kadaon sesa kun rinni. Ia berteriak sepanjang masa, menyesal. Apa gunanya penyesalan kalau sudah mati? Apa gunanya? Semua yang hadir masih tersenyum karena belum pernah kita rasakan namanya alam kubur. Betul tidak? Yang mau salat rajin silahkan. Yang tidak mau salat rajin urusan tak silahkan. Nanti kita lihat sendiri di dalam kuburan apa kejadian. Punah ero kisambayan raja silahkan. Katanya apa tuh di sini makam manne. Tena dero sumbayan silahkan. Pada akhirnya nanti ditinggalkan dalam kuburan. Di sini mintuin. Masya Allah. Akhirnya dipatet tere micaramaya. Kanya mau jemaah kana sallo namonne. Kalau tergikan rejawai ya staf. Wakafa bil maut wa ida, cukuplah kematian menjadi nasihat. Nasihat apa yang mau diambil? Yang kedua, adakah orang menangis kalau mati semua ini? Coba mi. Ada jawabannya itu di hati tak semua ibu. Kira-kira puna mati nak jatuh ngaruh. Tergantung sifat tak. Kau puna baji sifat tak jangan ngaruh. Betul tidak? Puna baji sifat tak ngaruh ngasih sari batan tak. Puna baji jadi sifat tak. Tapi coba bedeng. 7 kisari batan tapi yang meninggal adalah orang yang paling seke sari batan tak. Menangis tidak? Kalau meninggal kisah batata yang paling sekekah, menangis tidak? Lopo-lopo sadar tak menangis tidak? Apalah ngaruh. Sari batata lagi nanti ngaruh. Mohon maaf semua yang hadir. Nasihat bagi saya dan kita semua. Saudaramu pun tidak menangis pada saat meninggal. Apalagi jika lihat dengan pindu kan. Jadi mau terkisi nampe langsung tanya di depan cermin, apakah ada orang menangis kalau mati? Maka cermin berkata, tenala seke. Lihat kalau orang yang meninggal itu orang baik, berbondong-bondong semua keluarga. Ada yang berkata, saya galikan kuburannya. Ada yang berkata, saya siapkan tenda. Ada yang berkata, saya siapkan kursi, saya angkat dari kantor desa. Ada yang berkata, saya siapkan kain kapan. Nyatong kana, apa yang belum ada? Air minum sudah ada, kain kapan sudah ada. Maka yang lain berkata, nanti malam takziah saya akan sumbangkan kue atau nasi pada saat ceramah takziah orang. Semua orang merasa ingin berlomba-lomba membantu anaknya almarhum kalau baik sifatnya itu orang mati ya. Betul tidak? Betul tidak?
Nasihat mana dia motor nasihatnya. Kapan terlalu banyak ketawaku, pulang ki tidak ada nasihat kebaikan kita bawa pulang. Kapun nate nana baji sifat tak mate ki mohon maaf. Nak kebiasa kan gapa. Lampar galeng kuburan cikalino. Akan apa? Tamu kena kestas cikalino saya rian jokoyo. Akan ngape kasana sepian aja. Tidak ada orang yang mau cepat mengurus jenazah pun aku disifat ki. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Maka wakafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Siapa yang akan urus di dalam kuburan kalau dari sekarang dilupai persiapan kematian tak? Sudah cukup orang lain yang kita lihat meninggal orang lalu orang lain yang mengurus. Tidak sedikit kejadian ada orang meninggal yang menemani memasukkan orang tua yang rajin salat berjamaah, yang menemani orang tua yang sudah 5 kali haji dan umrah adalah orang yang tidak pernah dilihat di masjid 1 kali pun dalam 1 bulan. Saya itu rahasia untuk pakamannya. Betul tidak? Saya pernah suatu waktu kisah nyata. Yang pertama di kuburan aneh haji atau rajin sembahyang, orang yang tidak pernah dilihat di masjid 1 kali dalam 1 bulan. Kau dijijuk punang karena kita semuanya. Masa orang begini yang masukkan orang tua tak nanya ngasih anak tak. Inilah kewajiban yang bapak ibu lupa sebagai seorang anak kepada orang tua dan sebagai suami kepada istri dan anak-anak. Maka takziah ini sebenarnya sengaja kita buka semua ini supaya kita mempersiapkan bekal menuju kuburan. Akhirnya takziahnya kita akan renungkan bersama. 1. Orang yang sudah meninggal, apa kewajibannya anak-anaknya? Di antara kewajibannya anak-anaknya adalah selalu bacakan Al-Qur'an, minimal bacakan Al-Fatihah orang tua. Yang kedua, orang yang sudah meninggal masih mengharapkan sedekah-sedekah dari anak-anaknya. Bagaimana caranya anak-anaknya bersedekah? Malam ini termasuk takziah dan ada sedekah. Kasih nampen tuh niat kan terjawab biasa di bawah. Betul tidak? Halo, betul tidak? Pertanyaannya ada tahun jijatan Ustaz Sansar? Adakah? Ada Ustaz, ada tenang lagi. Dan biasanya itu bisa dilihat sebentar jemaah yang sekekah. Kapan pulang dan dia ambil 2 dos. Jam makin bicara, itu minallah. Jadi puna motor yang nanya 2 dos nalang ngerawan Ustaz. Tapi puna nasare ki alli. Kebiasa Ustaz Santal itu biasa tak dos. Lalu yang ketiga, pesan kepada anak-anaknya adalah tolong jangan beser-beser bersaudara setelah orang tua meninggal. Karena hakikat yang meninggal itu hanya tubuh, ruhnya tidak meninggal. Dan dia tahu apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Ya lalu beser-beser itu ya. Sifat masing-masing setelah orang tua meninggal, kemana hendak curhat kalau bukan saudara, betul tidak? Kepada suami jangan pernah tergoyahkan perasaan gara-gara istri, begitu pula istri jangan pernah terpengaruh oleh suami. Punah si salah-salah kisah ribatan tak pilih saudara rata. Pilih saudara rata. Karena pada tubuh ta itu semua bukan darahnya suami ta, tapi darahnya orang tua ta yang mengalir satu sama lain kepada saudara. Maka mesti dibajiki saribat tanga, mesti dibajiki sifat kamat-kamata di saat hidup, lebih-lebih di saat orang tua sudah meninggal. Maka amalkanlah doanya Nabi Zakaria kepada semua yang hadir supaya anak-anak bajik ngaseng riwat tu tak mati salan tenak beser-beser. Apa doanya Nabi Zakaria? Saya baca. Tidak terlalu panjang gini, saya sambung. Sambung atau stop? Ulangi, sambung atau stop? Bukan ada aja makin. Apa doanya Nabi Zakaria dibaca setiap sudah salat? Silahkan buka dalam Al-Quran surah Ali Imran. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Kering. Baca semua ibu-ibu, bapak-bapak. Jadikan anak-anakku semua anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Sifat masing-masing karena Allah Ta'ala di saat saya masih hidup, lebih-lebih nanti di saat saya sudah meninggal ya Allah. Itu satu doa. Doa yang kedua, amalkan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli mina sholihin. Sama-sama ki doa ini pasti banyak ibu-ibu yang hafal. Ayo sama-sama.
Rabbi Karaing. Bergetar aras di atas. Lalu Allah pun membalas, ada apa wahai hambaku? Hambuli kisare kodong karaing. Apa nupala hambaku? Anak karaing, nang kana karaing Allah Ta'ala. Kusare maki anak talu, kusare maki anak rua. Tapi anak yang kita cari adalah minas solihin, anak yang soleh. Dan apa gunanya harta yang banyak pun nak talu anak tanapan rasul-rasul ngasih Bapak Ibu. Betul tidak? Betul tidak? Coba ibu-ibu jawab, ambil satu, pilih satu saja. Suami yang paling gagah di kampung, rumah yang paling mewah di kampung, mobil yang paling mahal di kampung, ataukah anak yang saleh dan salehah? Yang mana mau dipilih? Sama-sama ulangi, yang mana mau dipilih? Tidak ada mau pilih gagah, suami yang gagah. Jangan mau pilih suami yang gagah karena ternyata semua akan pilih anak yang saleh. Kenapa? Karena hanya anak yang saleh dan salehalah yang tidak akan pernah lelah mendoakan ayahanda dan kita pada saat nanti sudah berada dalam kuburan. 2 doa. 3. Ada itu orang tua, upas sekali. Tena jana dulu di sini hartanya anak-anaknya, tapi sangat dierang lampa di Baitullah ya di anak-anak ngaseng. Betul tidak? Ada itu orang tua upas sekali. Tapi ada juga orang tua punya anak kaya sukses, tapi tak pernah satu kali pun bawa orang tuanya pergi di Baitullah. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang pertama atau yang kedua? Yang bagus adalah banyak harta tapi tidak pernah lupa orang tuanya. Maka amalkan doa ini setiap sujud terakhir dibaca. Rabbi ja'al waladan zalihan warzuqna birruhum. Bacalah itu di penghujung sujud supaya digapai kareso-karesona anatta sallam pun nalumpung asemi bija-bijanta. Alhamdulillah. Akhirnya tunggu apa lagi? Kematian semakin dekat. Wajah zakratul maut, akan tiba peristiwa yang disebut dengan sakratul maut. Yang mau ditanya untuk semua yang masih hidup, siapa yang akan temani pada saat sakarat? Ini aja kira-kira mak rintuntung. Tapi kalau sudah mendengar ceramahku tentang tata cara menuntung orang sakarat, maka anak sudah siap menuntung ini yang dilakukan. Waja'at zagratul maut, akan tiba peristiwa zagratul maut. Apa yang dibanggakan punah sakarat maki? Tena mo, untuk cincin tak ngasih gelanta. Erok dia apa mo? Coba mi jujur kibo, itu cincin galan dipakai punah mati ki? Dipakai atau tidak? Jujur ki dipakai atau tidak? Lalu siapa yang pakai punah senang ki digubur? Naik poreta. Naik pakai, bukan anak yang pakai, tapi istri baru dah ipapa. Poreta. Jujur kita mbak ada dusta di antara kita, betul tidak? Ya. Apa yang dibanggakan tidak ada. Inilah kenapa Allah menyampaikan ad-dugasu ahlam, hanya mimpi kosong. Ustaz Ansar bermimpi 20 tahun yang lalu masih muda, masih sehat. Sekarang tidak, mitua miramang. Nah karena lagi jemaah mati, boleh ramang Ustaz. Dulu ibu cantik pada saat usia masih 30 tahun. Cantik ki. Tapi naik umur tak 45 tahun. Mulai itu naik 45 tahun, 55 tahun. Udah 60 tahun sampai 65 tahun. Nah biar benda pipa dipakai, lanyam cantik tak. Ketawa di hadapan anak muda, bilang anak mudanya, ngapa gini nenek? Apa yang dibanggakan? Satu kata kunci dari takziah ini, siapkan bekal sebaik-baiknya.
Termasuk bekal yang mesti dipersiapkan sebaik-baiknya adalah siapa yang akan mengurus kita di saat sakarat, siapa yang akan mengurus jenazah pada saat baru saja kita meninggal, sampai siapa yang akan masukkan kita dalam kuburan. Karena kapan kita tidak siapkan keturunan, maka yakinlah orang lain yang akan mengurus kita. Itu tanggung jawabnya Pak Imam dengan Sarah. Kalau tidak ada anak-anaknya yang bisa melaksanakan tugas itu. Bukankah itu yang terjadi di depan mata kita? Apakah kita biarkan orang tua tak meninggal, orang lain yang urus? Apakah suami membiarkan istri meninggal, Pak Imam yang urus, nah bukan suaminya? Apakah bapak ingin membiarkan anak meninggal, orang yang urus, nah bukan bapaknya? Antarlah kematian itu dengan membawa di hadapan Allah orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga takziah ini dengan tidak banyak ketawanya, ilmu bisa dibawa pulang. Semoga berkah, kita bisa merenung sebentar sebelum tidur. Insya Allah. Nanti ceramahnya nonton kembali bersama dengan suami dan anak-anak. Karena ilmu mengurus jenazah tadi tuntas saya bahaskan. Alhamdulillah, kita berdoa dulu. Nanti dikirimkan di YouTube tak, sebentar ambil nomor WA aku supaya bisa saksikan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.